Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati para Kepala Perwakilan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, mitra kami, Direksi PT Bank Mandiri, serta para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan di Perwakilan Republik Indonesia yang kami hormati dan banggakan. Pada kesempatan ini, suatu kebahagiaan bagi saya dapat menyapa Ibu Bapak di perwakilan yang akan menyaksikan cooking tutorial bersama Bapak William Wongso, pakar kuliner Nusantara yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Pembuatan cooking tutorial ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan yang berkesinambungan untuk terus mempromosikan masakan Indonesia secara lebih strategis dan menyeluruh di luar negeri. Seperti kita ketahui bersama, Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 yang lalu telah meluncurkan Indonesia Spice Up the World yang merupakan program bersama lintas kementerian dan lembaga. Di tengah belum berakhirnya pandemi COVID-19, tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi kita dalam melaksanakan program nasional tersebut, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu, penyusunan strategi yang komprehensif menjadi suatu keniscayaan bagi kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, makanan adalah salah satu produk budaya yang sangat dekat dengan kita semua. Secara historis, makanan menjadi penghubung masyarakat, terutama yang terpisah jarak, budaya, dan geografis. Diplomasi melalui makanan atau yang populer disebut dengan gastrodiplomasi telah lama ada dan diterapkan oleh banyak negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Dampak promosi kuliner tersebut terbukti mampu meningkatkan citra positif dan membuka potensi besar, yaitu ekspor bahan makanan ataupun masakan negara-negara tersebut. Dalam kaitan ini, diplomasi kuliner Indonesia, khususnya di perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri, memiliki banyak peluang untuk dapat dieksplorasi dan ditumbuh kembangkan. Tentunya gastrodiplomasi melalui pembukaan restoran Indonesia di luar negeri memerlukan keterlibatan banyak pihak, khususnya sektor swasta. Sementara di perwakilan RI sebenarnya kita memiliki duta-duta kuliner Nusantara, yaitu para juru masak, home staff, local staff, termasuk ibu para anggota Dharma Wanita Persatuan. Maka alangkah baiknya apabila sumber daya manusia yang sudah ada di perwakilan tersebut diberikan pelatihan, sehingga jenis, rasa, dan presentasi masakan Indonesia dapat distandarisasi. Untuk itulah Kementerian Luar Negeri telah membuat video cooking tutorial yang dipandu langsung oleh Bapak William Wongso yang bukan hanya tutorial memasak, namun juga berisi insight untuk menciptakan masakan Indonesia dengan bahan dan bumbu masakan yang ada di negara ibu bapak masing-masing. Ibu bapak yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih khususnya kepada Bank Mandiri dan tim kuliner Bapak William Wongso, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Sebagai penutup, kami berharap Ibu Bapak Kepala Perwakilan Indonesia beserta jajaran yang ada di perwakilan RI dapat menikmati video tutorial ini sekaligus bisa mempelajari teknik dan keahlian baru yang diperlukan untuk mempromosikan masakan Indonesia di luar negeri. Sekaligus tentunya sebagai persiapan Ibu Bapak dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti di perwakilan Ibu Bapak semuanya. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Kementerian Luar Negeri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri, pejabat dan staf perwakilan RI, serta masyarakat Indonesia di luar negeri. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir secara online dengan suasana hangat, penuh keakraban dalam acara Gastrop Diplomasi with William Wongso oleh Kementerian Luar Negeri. Kami meyakini bahwa diplomasi kuliner ini bermanfaat untuk memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus secara jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan devisa Indonesia dan nasional secara keseluruhan. Untuk ini, kami sebagai bank BUMN yang melayani transaksi keuangan secara global sekaligus juga sebagai mitra Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus mendukung penuh segala inisiatif pengenalan budaya Indonesia yang sekaligus dapat mendorong peningkatan ekonomi melalui layanan Bank Mandiri. Atas nama Bank Mandiri, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan serta kerjasama yang telah terjalin baik antara Kementerian Luar Negeri dengan Bank Mandiri. Semoga hal baik ini dapat kita terus jaga dan tingkatkan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selamat bergabung kepada para kepala perwakilan di luar negeri. Juga staf perwakilan khususnya juru masak serta Dharma Wanita Persatuan dalam program Cooking Tutorial bersama saya, William Wongso. Program ini hadir atas inisiatif Kementerian Luar Negeri dan didukung oleh Bank Mandiri. Untuk memasak kita umumnya mengenal bumbu dasar merah, putih, kuning. Dengan dasar ini aja kita dapat memasak aneka masakan secara praktis dengan rasa yang otentik. Terutama kalau kita menggunakan bumbu-bumbu yang sudah jadi dibuat di Indonesia. Untuk itu, pertama, saya akan mencontohkan bagaimana membuat bumbu putih. Moga-moga di setiap negara Anda bisa mendapatkan kemiri. Biasanya bisa diganti juga dengan almond atau cashew nut, kemiri, bawang merah, begitu pula di mana Anda berada, tidak semuanya negara memiliki jenis bawang merah yang kecil yang rasanya kuat. Bawang putih umum pasti Anda bisa dapat. Ini untuk memblender ini kita berikan minyak. Kira-kira minyak adalah 30% dari jumlah berat bahan-bahan ini. Nah, setelah halus, kita tumis. Ini cara yang paling praktis kalau Anda memasak menggunakan bumbu yang tidak terlalu banyak. Makanya saya anjurkan kalau mau banyak, kita menggunakan bumbu yang jadi dibuat di Indonesia. Karena apa yang Anda dapat di luar negeri umumnya bahan-bahan serai, jahe, lengkuas itu hibrida. Rasanya tidak pekat. Hanya
perlu waktu untuk menumis ini sehingga nantinya semua minyak mulai terpisah dengan bumbu yang belum matang ini. Tergantung jumlahnya, ini bisa memakan waktu 2-3 jam, bahkan 4 jam. Ingat, jangan terlalu panas apinya. Membuat bumbu ini perlu kesabaran, terutama temperatur jangan terlalu tinggi. Kalau Anda menggunakan temperatur yang terlalu tinggi, mau dipercepat matangnya bumbu ini, warna akan berubah menjadi kecoklatan karena proses karamelisasi. Bumbu semua harus matang hingga timbul aroma yang harum. Bumbu akhir yang jadi seperti ini. Ini dapat Anda simpan di lemari dingin untuk dipakai segala waktu. Bumbu putih ini sekali lagi dapat didatangkan khusus dari Indonesia. Sehingga Anda akan mengurangi banyak proses belanja, apalagi kalau bahannya nggak lengkap, dan proses menumis bumbu-bumbu ini. Nah, selanjutnya saya akan memperagakan bumbu yang kedua, yaitu bumbu merah. Bumbu yang kedua yaitu bumbu merah. Coba bayangkan ya, kalau Anda membuat bumbu sendiri di mana penempat Anda. Satu, cabai harus dibersihkan bijinya, ya. Ini kalau bikinnya sedikit mudah, tapi kalau udah jumlahnya banyak susah. Belum lagi tidak semua negara itu gampang mendapatkan cabai yang sejenis apa yang kita peroleh di Indonesia. Ini cabai. Satu-satu harus kita buang bijinya agar nanti bumbu merah ini tampilnya tidak banyak isi biji-bijian dari cabai, kecuali Anda membuat sambal. Kalau membuat sambal, mengurangi biji adalah mengurangi pedas. Coba bayangkan kalau Anda harus membersihkan cabai sebanyak 1, 2, 3, 4 atau 10 kilo. Nah, ini kita potong-potong kasar agar waktu memblendernya mudah. Bawang merah, ingat bawang merah sekecil ini juga tidak mudah diperoleh di mancanegara. Bawang putih, minyak, nah, kita blender sekarang. Tambah banyak membuat bumbu, lebih besar alat yang diperlukan agar tidak menggilingnya berulang-ulang. Ini kita tumis seperti halnya membuat bumbu putih.
Ini prosesnya warna agak pucat karena proses blender tadi. Ingat, temperatur jangan terlalu panas, dan kalau menumis jangan dipanaskan dulu. Dalam proses dingin baru pelan-pelan dipanaskan. Kalau temperatur terlalu tinggi, berarti ada sebagian partikel bumbu ini gosong. Untuk kepedasan bisa Anda campur dengan cabai rawit, tapi saya usulkan semuanya hanya menggunakan cabai merah yang besar agar tidak terlalu pedas. Tujuan akhir cabai merah yang Anda perlukan adalah seperti ini. Ini juga bisa didatangkan dari Indonesia agar proses mengolah atau memasak Anda jauh lebih praktis. Ingat, kalau menumis cabai ini agar minyaknya mulai terpisah, berarti kelembapan berkurang, minyaknya akan tampil. Ini cabai merah siap pakai. Warna cabai ini sangat tergantung dari jenis cabai yang kita pakai. Kalau sudah matang, harum, ini tampil bahwa minyak-minyaknya mulai tampak, berarti proses ini selesai dan dapat Anda simpan di lemari dingin. Ini sekali lagi Anda bisa peroleh langsung didatangkan dari Indonesia. Nah, bumbu ketiga adalah bumbu kuning. Kuningnya dari kunyit. Ini prinsipnya seperti bumbu putih tanpa kemiri dengan bawang merah, bawang putih. Ada yang menggunakan ditambah kemiri. Untuk kunyit cukup dicuci bersih, tidak perlu dikupas. Dan kalau seandainya Anda menggunakan bubuk, penggunaannya hanya 10-20% dari berat yang masih segar. Jadi kita cukup menggunakan ini bagian. Ingat, kalau ada bagian-bagian seperti busuk harus dibuang. Ini membuat aromanya kurang baik, dan setiap tempat juga kuning, ada yang oranye, berbeda warnanya daripada kunyit ini. Kunyit ini sangat sehat karena sekarang sudah sangat populer di Amerika juga bahwa susu diberi bubuk kunyit. Ini sama bawang putih, bawang merah, garam bisa ditambahkan untuk unsur pengawet. Ini kunyit. Cari kunyit yang segar, yang tidak kering. Kembali lagi minyak. Ini kita lumatkan semua. Tidak perlu menyalakan kompornya dulu, tapi masukkan dulu baru dinyalakan. Kita menghindari agar partikel dari bumbu ini gosong. Ingat, harus selalu mengaduk agar tidak ada yang gosong.
Proses harus matang sampai minyak mulai terpisah dan harum. Hasil akhir seperti ini. Ini bumbu kuning yang sudah jadi, dapat didatangkan dari Indonesia karena semua bahan-bahannya ditanam dalam lahan Indonesia. Aroma akan jauh lebih harum dan praktis membuatnya. Jadi Anda bisa menghindarkan proses seperti yang saya lakukan sekarang, langsung menggunakan bumbu jadi dari Indonesia. Ini asapnya yang keluar ini bukan asap apa karena gosong, tapi ini adalah asap karena dehidrasi daripada kelembapan di dalam bahan-bahan tadi, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ini mulai pelan-pelan minyaknya mulai memisah. Sekali lagi bumbu ini juga selalu dapat disimpan di lemari dingin. Kalau seandainya Anda menggunakan bumbu yang didatangkan dari Indonesia, bisa dipak dalam porsi-porsi sesuai kebutuhan, disimpan dalam freezer. Nah, ini minyak mulai keluar. Selalu mengontrol panas agar warna kuningnya tetap cerah. Nah, ini hasil akhir dari bumbu-bumbu yang kita bisa diproduksi sendiri masing-masing atau mendatangkan dari Indonesia. Bumbu merah, bumbu kuning dengan bahan-bahan bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan kemiri. Nanti selanjutnya saya akan menggunakan 3 macam bahan ini untuk memasak aneka masakan.